Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat melanjutkan pengajian umum kita di setiap malam Senin, membaca kitab Al-Mursyidul Amin. Dan malam ini adalah malam yang terakhir untuk sementara, karena kita liburkan beberapa kali pertemuan mulai malam Senin yang akan datang berkaitan dengan tibanya Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah setelah selesai bulan Maulid kita sambung kembali. Dan pada malam ini saya memilihkan satu kajian pada halaman 89. Al-Babul Khamisa Ashar, bab yang ke-15, ya. Halaman 89, fi adabis suhbati, menerangkan etika persahabatan atau adab, ya, tata cara kita di dalam mengikat persahabatan dengan warga masyarakat kita. Kajian ini penting karena pergaulan itu memiliki peran yang besar di dalam positif negatifnya kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Sahabat atau kawan dekat memiliki peran yang besar di dalam menunjang kekuatan ibadah kita sehari-hari. Dan ini jarang kita perhatikan, padahal di dalam kitab-kitab agama dia memiliki bab tersendiri, seperti dalam kitab Al-Mursyidul Amin ini, fi adabis suhbah, menerangkan adab-adab kita dalam bersahabat. Siapa-siapa yang pantas kita jadikan sahabat, siapa-siapa yang tepat kita jadikan teman sepergaulan, supaya kita tidak salah dalam memilih teman, tidak salah dalam memilih sahabat. Banyak orang yang salah dalam pergaulan, akhirnya dia terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama. Banyak orang bermasalah karena salah dalam pergaulan. Banyak orang menderita kerugian karena salah dalam pergaulan. Banyak orang berurusan dengan aparat penegak hukum, bahkan sampai masuk penjara karena salah dalam pergaulan. Banyak orang yang bunuh diri karena salah dalam pergaulan, dan banyak orang yang melepas atau menggadaikan imannya karena salah dalam pergaulan. Maka merujuk kepada fakta ini sangat penting kita secara jernih mengkaji pesan-pesan agama berkaitan dengan siapa yang pantas kita jadikan teman dekat, siapa yang pantas kita jadikan sahabat.
Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, anna tahabuba fillahi ta'ala, bahwa saling mencintai karena Allah Ta'ala, wal ukhuwata fi dinihi, dan mengikat tali persaudaraan di dalam agama Allah. Artinya mengikat tali persaudaraan dengan yang seiman dan seakidah. Min afdhalil qurubat, itu di antara pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Nah, jadi di antara pendekatan diri kita kepada Allah yang paling utama, bagaimana kita berperilaku tahabub, saling cinta mencintai, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita menjalin persaudaraan yang erat dengan sesama kita kaum mukminin. Nah, ini yang harus diingat di awal pembahasan ini. Wa huwa samratu husnil khuluq, dan dia saling cinta mencintai karena Allah Ta'ala adalah buah daripada akhlak yang baik. Jadi jangan pernah merasa memiliki akhlak yang baik kalau rasa cinta mencintai terhadap sesama itu tidak kita miliki. Ya. Jangan merasa memiliki akhlak yang baik kalau kita masih mengganggu, menyakiti, dan merugikan sesama kita kaum muslimin. Ya. Cinta mencintai dengan sesama kaum muslimin, itulah dia buah daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa kilahuma mahmudan, dan keduanya ini terpuji. Jadi yang terpuji itu adalah bagaimana kita cinta mencintai karena Allah Ta'ala, bagaimana kita mengikat tali persaudaraan dengan sesama kita kaum mukminin. Jadi ingat, cinta mencintai karena Allah, ya, bukan kita mencintai seseorang ya karena kekayaannya, karena kekuasaannya, karena kehebatannya, karena kecantikannya, kegagahannya, kepintarannya. Tapi kita mencintai seseorang yang dimaksudkan sebagai bagian dari taqarrub kepada Allah adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma husnul khuluq, adapun akhlak yang baik, faqala ta'ala fihi, maka berfirman Allah Ta'ala padanya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang luar biasa, akhlak yang agung. Itulah akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ukhuwatu wal ikhwah, ya. Nah, menurut penelitian para ulama, yang lebih tepat itu adalah wa ammal ukhuwatu wal ulfah, ya. Adapun persaudaraan dan persatuan hati, ulfah. Jadi ulfah ini persatuan hati, kalau ukhuwah itu persaudaraan. Faqala ta'ala fihima, maka berfirman Allah Ta'ala pada keduanya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian semua menjadi bersaudara, bi ni'matihi, dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa bersaudara
dengan sesama kaum mukminin itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki banyak saudara-saudara yang baik, ya. Kita memiliki banyak ikatan persaudaraan dengan orang-orang yang baik. Ingat, itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada nikmat Allah, tidak bisa kita menjalin persaudaraan dengan orang-orang yang baik. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a," kalau engkau menginfakkan semua apa yang ada di bumi ini, ma allafta baina qulubihim, tidaklah engkau bisa mempersatukan di antara hati mereka. Ya. Untuk mempersatukan hati sesama kaum mukminin itu bagian daripada nikmat Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, berapapun biaya yang kita keluarkan untuk mempersatukan hati kaum muslimin itu tidak akan bisa. Ya. Nah, jadi pada ayat pertama, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, inilah dalil daripada ukhuwah persaudaraan. Dan ayat yang kedua, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, inilah dalil daripada ulfah, persatuan hati, bukan ikhwah. Makanya ulama memilih wa ammal ukhuwatu wal ulfah, bukan ikhwah. Karena ayat pertama berbicara tentang ukhuwah dan ayat kedua bicara tentang ulfah, ma allafta baina qulubihim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling dekat di antara kalian terhadapku dari sisi majlisnya, dari sisi tempat duduknya. Jadi yang paling dekat di antara kalian tempat duduknya dengan aku, kata Allah. Kata Nabi SAW, ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik di antara kalian dari segi akhlaknya. Jadi yang paling dekat majlisnya, tempat duduknya dengan Nabi SAW di dalam surga nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlaknya. Dan kebaikan akhlak ini tidak mesti kita harus memiliki kekayaan. Kebaikan akhlak ini tidak mesti kita harus memiliki pangkat jabatan. Kebaikan akhlak ini tidak mesti kita harus memiliki kepintaran, kecantikan, dan kegagahan. Kebaikan akhlak itu adalah karena perasaan yang suci dan mulia, keluar daripada hati yang suci dan bersih. Bahkan orang yang tidak memiliki ilmu tapi memiliki akhlak, ketutupan ilmunya yang tidak ada itu dengan akhlaknya yang mulia. Kekurangan ilmu kita bisa tertutupi oleh akhlak kita yang mulia. Ya. Tetapi ilmu kita yang banyak tidak bisa menutupi kekurangan daripada akhlak kita. Ini perlu diingat. Kalau kita memiliki akhlak yang mulia, jangankan orang akan dekat dengan kita, majlis kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dekat. Kalau kita memiliki akhlak yang mulia, orang-orang akan dekat dengan gampang, kita dekat dengan orang lain. Walaupun kita tidak memiliki ilmu. Sebaliknya, kalau akhlak kita tidak ada atau tidak baik,
Berapa puluh lemari ilmu yang kita miliki tidak bisa mendekatkan kita kepada orang lain, dan orang lain tidak mau mendekat kepadanya semata-mata karena tidak berkenan dengan akhlaknya yang buruk. Nah, ini perlu dicatat ya oleh kita semua, betapa pentingnya kita memiliki akhlak ini. Ya, adab, sopan santun di dalam kita bergaul. Ya. Kalau saya pribadi disuruh memilih bersahabat dengan orang yang pintar tapi tidak berakhlak, atau bersahabat dengan orang yang tidak pintar tapi berakhlak, mungkin tidak hanya saya, kita semua lebih aman dan nyaman bersahabat dengan orang yang ilmunya tidak seberapa tetapi akhlaknya luar biasa. Kalau ngomongnya itu terjaga dan terpelihara. Perasaan orang kita jaga kalau kita punya akhlak. Ya. Memang patokan akhlak ini luas, tidak bisa kita batas-batasi. Tergantung juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita di tempat kita masing-masing. Contoh begini jamaah sekalian ya, yang mengganggu perasaan. Ini pengalaman saya saja ini. Ada orang datang bertamu, ya, dan kita meluangkan waktu dari sekian kesibukan yang ada untuk menerima dia. Tapi baru dia duduk, teleponnya berdering, dia angkat di depan kita. Dia ngomong dengan orang lain. Dan itu dalam waktu yang lama. Lalu perasaan kita kan berbicara, ini orang bersusah payah mau mencari kita, tapi belum bicara dengan kita, dia sudah bicara dengan orang lain. Kita sudah meluangkan waktu, ngomong titen dengar ngeraos. Ya. Yang berakhlak mulia, dia akan matikan ya, silent istilahnya, matikan nada deringnya, kemudian tidak diangkat dulu. Kalau dimatikan, di reject itu kan tidak enak kita, tidak usah diangkat. Tapi kalau dia berdering tidak diangkat, bikin ribut saja. Nah itu sering akhirnya muncul, ini orang kurang ajar sekali. Padahal yang di depan saya itu bisa jadi dia seorang doktor, bisa jadi juga seorang profesor. Tetapi di depan kita tidak minta izin, dia langsung menerima telepon dan bicara panjang lebar. Muncul, ini orang kurang ajar. Padahal dia doktor, padahal dia profesor. Bisa seperti itu perasaan kita, kan perasaan yang main. Kalau saya pribadi ya tidak akan mengangkat telepon itu. Saya akan tetap menghormati orang yang ada di depan. Ya. Sering sekali saya tidak mengangkat telepon ya, karena kita sedang berada di majelis. Ya. Kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu di antara ya perasaan yang terganggu oleh perilaku. Maka kalau perasaan terganggu oleh satu perilaku, maka bukan perilaku yang baik itu. Yang kedua, ya, ini pengalaman juga ketika sedang duduk-duduk dengan tamu, ya. Dan tamu ini sosok yang memang kita hormati karena dia memiliki posisi-posisi yang baik untuk melayani umat. Saya menghormati tamu-tamu yang datang. Tetapi ada seseorang tiba-tiba datang ya, dan tidak menunggu kita selesai bicara dengan tamu itu. Ya, tiba-tiba dia datang, Pak Mujib, minta tolong, saya mau begini. Pegatnya itu ngeraos. Tempuas itu ya Allah. Orang ini tidak ada aba-aba, langsung masuk dan memegat.
memotong pembicaraan kita. Nah, tapi kita maklumi, oh iya, boleh. Apa yang dia minta itu boleh enggak saya begini-begini? Boleh. Silahkan duduk saja di sana. Saya mau ngomong dulu. Nah, sesudah itu kita lanjutkan pembicaraan, datang lagi dia. Pak, adik saya boleh ikut enggak? Ya Allah. Ya. Ayah saya sabar, boleh. Saya bilang begitu. Dan dia di samping saya dan di samping tamu-tamu menelpon adiknya. Boleh kamu ikut? Bingerin itu. Nah, inilah di antara yang mengganggu perasaan. Kalau saya dengan mau bertamu ya, dan yang kita mau kunjungi itu sedang ada tamu, saya tidak mau ikut masuk dulu. Biar saya nunggu di sini, siapa tahu tamu itu sedang ada pembicaraan penting. Yang kalau kita masuk nanti tidak mau nyambung pembicaraan ini. Itu sering itu. Ya. Sering ada kasus-kasus seperti itu. Maunya berdua. Ketika dia sedang berdua dengan seseorang yang dimintai pendapatnya, tiba-tiba kita datang, maka tidak akan bisa keluar lagi pembicaraannya. Perasaan kita harus main seperti itu. Makanya kalau saya ya menunggu di luar, jangan beritahu sahibul bait, nanti dia menjadi tidak enak. Kita tunggu saja sampai tamu itu pulang. Atau ada yang kita suruh untuk memonitor, mungkin pembicaraannya sudah tidak serius lagi. Sudah basa-basi sifatnya, sudah yang ringan-ringan, baru kita masuk. Ini yang harus kita miliki, sikap-sikap seperti ini. Ya. Saya juga kalau ada orang datang dan di rumah sedang ada tamu-tamu yang lain, ketika saya tanya, Nepiara, bareh wah, dia tidak enak menyampaikan. Dia menunggu tamu yang sudah lebih dahulu itu ada untuk pulang dulu. Sampai jam 12 tamu itu belum pulang, dia belum mau bicara. Dan ketika tamu sudah pulang, jam berapapun itu baru dia bicara. Dia ingin empat mata. Nah, ini diantara adab, diantara akhlak yang harus kita miliki. Perasaan kita itu harus bermain, ya. Karena akhlak yang buruk itu memang mengganggu perasaan. Ya. Jadi inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqah. Orang yang paling dekat di antaramu majlisnya denganku, tempat duduknya nanti itu, yang paling baik akhlaknya di antaramu. Yang baik akhlaknya saja dekat dengan Nabi. Apalagi sekedar dekat dengan sesama manusia. Al-muwatti'una aknafa. Nah, ini juga yang dekat dengan Nabi majlisnya itu adalah al-muwatti'una aknafa. Yang merendahkan dirinya. Yang merendahkan bahu-bahunya. Ini gambaran daripada orang yang tawadhu, yang rendah hati. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang-orang yang ramah dan diramah tamahi oleh orang lain. Ini luar biasa, ya. Yang paling dekat majlisnya dengan Nabi, yang baik akhlaknya, yang merendahkan dirinya, walaupun dia kaya, pinter, memiliki pangkat jabatan, dia tetap merendahkan dirinya. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Orang yang ramah kepada orang lain dan orang lain pun ramah tamah kepadanya. Kenapa dia ramah kepada orang lain? Karena perasaannya bersih. Ya, ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain. Memberikan keramahan itu sesuatu yang baik, orang senang.
Kenapa dia diramah tamahi oleh orang lain? Karena dia suka melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Ini kalau kita ingin dekat majlis kita nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alifun ma'lufun. Mukmin itu adalah alifun, orang yang ramah. Wa ma'lufun, ma'lufun, dan orang yang diramah tamahi. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan. Fi man la ya'lafu, pada orang yang tidak ramah. Wala yu'lafu, dan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak diramah tamahi oleh orang lain. Yang memiliki kebaikan itu yang kalau bertemu orang ramah tamah, ya. Dan ketika orang lain bertemu dengan dia, dia pun diramah tamahi oleh orang lain itu, tidak dicuekin. Nah, kalau kita dicuekin oleh orang lain, ya kita periksa diri kita. Kenapa saya dicuekin begini? Mungkin ada hal-hal yang keliru yang pernah kita lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khaira, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan dengannya, razaqahu khalilan salihah, Allah merizkikan kepadanya sahabat yang soleh, kawan yang baik. Jadi kawan yang baik, sahabat yang soleh yang kita miliki, itu tanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Kalau kita memiliki kawan-kawan yang buruk, hati-hati. Kita telah menggenggam keburukan demi keburukan. Nah, mulai dari sini kita dianjurkan untuk memilih dan memilah. Tidak semua orang boleh kita jadikan kawan dan sahabat. Harus yang baik, harus yang soleh. Karena tabiat itu mencuri tabiat orang lain. Ya, tabiat itu mencuri. Kalau kita berkawan dengan orang yang buruk, tabiat kita dicuri, menjadi buruk juga. Ada juga orang yang berkata, tabiat itu menular, keluntuk kita. Kalau ada orang buruk menjadi orang yang tidak baik menjadi sahabat kita, maka ketidakbaikan itu menulari kita, kita pun menjadi tidak baik. Ya. Kalau pengalaman saya, ketika SMP dulu kelas 1, berkawan dengan orang yang tidak sekolah. Dan sekolah barang yang berkawan, ya main layangan doang. Apa yang terjadi? Main layangan tiang jerat tiang sekolah. Menular. Jadi tabiat daripada kawan-kawan kita itu menulari kita. Makanya kita kalau punya putra dan putri atau punya cucu segala macam, ya monitor. Apakah kawan-kawannya itu orang baik atau tidak baik? Tabiat itu mencuri, tabiat itu menular. Supaya tabiat putra-putri kita tidak dicuri oleh mereka yang tabiatnya buruk, supaya tabiat putra-putri kita tidak ditulari oleh mereka-mereka yang tabiatnya itu buruk. Makanya razaqahu khalilan salihah, Allah merezekikan kepadanya kawan yang soleh. Itu bagian daripada tanda Allah memberikan kebaikan kepada kita. Apa sifat daripada kawan yang baik itu? Inna siya zakkarahu, jika dia lupa, kawannya yang baik itu akan mengingatkannya. Ya.
Jika lupa, kawannya yang baik itu akan mengingatkan. Lupa melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan. Ya. Yuk kandek desugul begawean jelo sini. Kenapa engkau tidak masuk kerja hari ini? Oh, ini bukan jadwal piket saya. Enggak, engkau lupa. Ini jadwalmu untuk piket. Barulah kita ingat. Bergegaslah kita masuk kerja, masuk ke kantor misalnya. Ya. Diingatkan kita oleh kawan-kawan kita yang baik. Ya. Ini sudah jam sekian. Apakah engkau sudah sholat zuhur? Apakah engkau sudah sholat asar? Diingatkan kita. Kemudian wa in dzakara a'anahu. Dan jika dia ingat terhadap satu perbuatan, kawannya yang baik itu akan membantunya. Jadi kalau kawan kita hendak melakukan satu kegiatan-kegiatan yang baik, maka kawan kita kalau dia baik, kalau dia soleh, pasti dia akan membantu kita untuk menyukseskan apa-apa yang sedang kita lakukan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man akhan fillahi ta'ala, barang siapa yang mengikat tali persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, rafa'ahu Allah ta'ala darajatan fil jannah, Allah akan mengangkat baginya, Allah akan menaikkan derajatnya nanti di dalam surga. Coba, ya, di dalam persahabatan, dalam persaudaraan kita di tengah-tengah masyarakat, di situ letak daripada ditinggikan derajat kita di dalam surga. Mungkin kita tidak menganggap bahwa pertemanan, ya, persahabatan itu bagian daripada perintah agama. Dan fadilahnya itu dinaikkan derajat kita kelak di dalam surga. Maka sekarang ini kita diberitahu, barang siapa yang mengikat tali persaudaraan karena Allah, bukan karena dia berharta. Nanti kalau kita mengikat persaudaraan karena hartanya, ketika dia tidak punya harta, putus persaudaraan kita. Kalau kita mengikat tali persaudaraan karena dia memiliki pangkat jabatan, ketika pangkat jabatannya hilang, putus persahabatan kita. Ketika kita mengikat tali persaudaraan karena dia memiliki kekuasaan-kekuasaan, ketika kekuasaannya tidak ada, putus persahabatan kita. Tetapi kalau kita mengikat tali persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara, maka dia kaya, dia miskin, dia sebagai pejabat, dia sebagai rakyat, dia konglomerat, dia konglomelarat, tetap persaudaraan itu kita jalin dengan sebaik-baiknya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang mengikat tali persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Makanya ini siapa yang senang, ya, bergaul, siapa yang senang berteman, berkawan, tinggal niatnya saja, lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yanaluha bisyai'in min amalih, bahkan tidak dia dapatkan derajat di dalam surga itu dengan sesuatu daripada amalannya. Justru derajat yang tinggi di dalam surga itu dia dapatkan tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan mengikat tali persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bayanu ma'nal ukhuwah fillahi ta'ala
wa tamyizuha 'anil ukhuwah fid dunya. Nah, sekarang penjelasan makna persaudaraan karena Allah taala dan perbedaannya daripada persaudaraan di dalam urusan dunia. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadatun. Ya. Jiwa-jiwa itu, roh-roh itu, ya, arwah. Jiwa-jiwa itu junudun mujannadatun, adalah satu kumpulan yang dikumpulkan oleh Allah. Fama ta'arafa minha i'talafa, maka mana saja yang bersesuaian daripadanya, i'talafa, jiwa itu akan menyatu. Jadi jiwa niki kalau bersesuaian dengan jiwa seseorang, dia akan menyatu. Walaupun dia tidak pernah bertemu, tapi jiwanya, ya, bisa menangkap kesesuaian dengan jiwa orang lain. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, dan mana saja jiwa yang tidak bersesuaian daripadanya, ikhtalafa, dia tidak akan menyatu, dia akan berpisah. Walaupun dia berdekatan. Ya. Katakanlah kita berada di satu kumpulan. Ya. Siapa-siapa yang jiwanya itu bersesuaian dengan jiwa kita, maka kita gampang untuk menyatu dengannya. Tapi siapa-siapa yang jiwanya itu tidak bersesuaian dengan kita atau berseberangan dengan kita, kita tidak mungkin menyatu dengannya, walaupun kita berdekatan dengan dia. Ya. Ada orang di sini jiwanya tidak bersesuaian dengan jiwa kita, padahal dia dekat, tidak bisa kita menyatu dengan dia. Tapi yang duduk nun jauh di sana, karena jiwa kita bersesuaian, kita akan menyatu walaupun dia jauh. Ya. Makanya banyak kita berkawan dengan orang-orang yang justru kediamannya jauh. Tapi kita tidak berkawan dekat dengan orang-orang yang kediamannya dekat dengan kita. Kenapa? Jiwa ini tidak bisa menyatu. Nah, itu para hadirin sekalian yang perlu kita ketahui. Ya. Sudah waktu Isya ini. Jadi intinya jamaah sekalian, ini gampang kita lakukan kalau masalah ini, persaudaraan dengan sesama kita kaum mukminin ini. Ya, kita pulang dari sini, nyampe di rumah, banyak warga masyarakat yang bisa kita mengikat persaudaraan dengannya. Tinggal satu saja, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan hiasi persahabatan kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka khalas, nanti derajat kita tinggi di sisi Allah dan majlis kita berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai', ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna 'an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.